dimasuki sipil, boleh dimasuki militer. Kita jangan nentang-nentang semuanya karena nggak tahu gitu loh. Teman-teman, harus dipahami juga Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung 21 tahun. Karena Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu sekarang 2025 sudah direncanakan revisinya sejak lama. Sejak 2023, 2024, 2025. Nah, di dalam undang-undang itu memang sudah dinyatakan ada militer aktif boleh menempati jabatan sipil. Ada 10 lembaga. Kebetulan itu terkait dengan tugas-tugas Hankam. Nah, sekarang dalam perkembangannya ada usulan 5 atau 6, yaitu BNPB. BNPB ini kebetulan lahir setelah Undang-Undang TNI lahir. Undang-Undang TNI 2004, BNPB 2008. Lalu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lahir 2010. Sebelum Undang-Undang TNI lahir, ada Bakamla juga 2014. Jadi 3 lembaga ini hampir di seluruh dunia juga boleh dimasuki sipil, boleh dimasuki militer. Kita jangan nentang-nentang semuanya karena nggak tahu gitu loh. Menentang-nentang. Sama dengan di 10 itu juga ada misalnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kamar militer. Karena ada peradilan militer, tapi harus dikunci. Jangan nantinya militernya jadi ketua Mahkamah Agung seperti era Orde Baru. Nah, sekarang ada tambahan. Kejaksaan Agung harus dikunci. Jaksa Agung Muda pidana militer. Khusus di Kejaksaan Agung saja. Jangan pula nanti boleh di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, nggak bisa gitu. Ini penting karena itu undang-undang kejaksaan. Ada Jaksa Agung Muda pidana militer, terutama untuk kasus koneksitas. Ini nih kasus yang terbaru di Lampung, 3 polisi gugur, ya. Kemudian kasus di kilometer 45 di Banten Serang. Itu kan ada sipil militer, itu bisa dijadikan peradilan koneksitas nanti, perkara-perkara koneksitas sipil militer. Belum lagi misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut itu punya penyidik kelautan, jadi masuk di situ wajar. Cuma memang harus dikunci, ya, harus dikunci. Jangan semuanya bisa diduduki untuk elitnya. Masuk situ nggak apa-apa. Misalnya dia di bawah Jaksa Agung pidana militer segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti menjadi dirut Bulog ini juga aneh bagi saya. Pertama, Bulog itu berbeda dengan Bulog era Orde Baru. Bulog era Orde Baru itu tugasnya stabilitas nasional, stabilitas harga pangan. Tapi setelah era reformasi menjadi perum, tugasnya juga bisnis. Apa iya bisa tentara yang tidak boleh berbisnis tiba-tiba menjadi dirut Bulog yang harus ngurusin bisnis? Ini nggak tepat. Saya mencatat kebetulan, ya, penelitian disertasi doktor ilmu politik saya soal hubungan sipil militer penempat dalam studi kasusnya penempatan militer aktif di jabatan sipil. Jadi ini memang basis penelitian saya, data-data saya itu valid hasil penelitian. Ternyata ada
Kalau yang lain civil society bilang ada 2.500-an militer aktif di jabatan sipil, enggak, justru lebih banyak, 4.317. Bahkan di Kementerian BUMN yang tidak termasuk dalam kementerian lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil ada 101. Ini keliru menurut saya, dan kita harus juga memilah. Misalnya industri yang terkait dengan industri strategis, pertahanan strategis seperti Pindad, saya nggak setuju di bawah BUMN, harus dikembalikan ke matranya. Jadi silakan Kasat menjadi komisaris di PT Pindad, Kasal jadi komisaris di PT PAL, Kasal jadi komisaris di PT Dirgantara Indonesia, karena itu adalah industri militer, bukan di bawah BUMN yang cari keuntungan. Nah, kalau tentara disuruh bisnis nggak bisa. Jadi tentara harus juga tugas utamanya adalah pertahanan keamanan, menyiapkan diri untuk bertempur, berperang. Kalau tidak ada tugasnya, latihan. Bukan yang sekarang terjadi, sipil menarik-narik militer ke jabatan sipil hanya dengan modal memorandum Mabes TNI dengan Kementerian Pertanian, dengan kementerian lain-lain. Ini jelas menyalahi undang-undang. Makanya saya berteriak, jangan begini dong, gitu loh. Karena saya ngerti gitu loh. Oh, ini bahan penelitian saya. Jadi tugas saya menyuarakan hal ini karena ada kejanggalan-kejanggalan, karena kita cinta terhadap TNI kita. Jangan mau dibawa lagi ke politik praktis. Jadi kalau orang bilang TNI nggak boleh berpolitik, itu juga salah. TNI boleh berpolitik, politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis.